berarti inert di arus berapa? Arus 1 ya kan, yang masuk sistem kan arus 1 kan, sistemnya kan di sini boundariesnya sama dengan inert di arus. Nah, di arus 1 berapa? 0,5% dikali 100 kilomol per jam sama dengan dikali, ini kan ada persenannya ya, dikali 5%. Jadi inert di arus 6 berapa? Kan ini udah ini. Berarti arus 6. Ini nomor arus ya, maksudnya yang ada bulatannya. Jadi tinggal 100 dikali 0,5% dibagi 5 berapa? Angkanya sama. Berapa? 10 kilomol per jam. Jadi ini arus 6-nya flow rate-nya adalah 10 kilomol per jam. Jadi walaupun kita hitung ini terhadap inert, karena kan emang inert itu apa? Purging itu kan membuang inert itu kan. Karena supaya tadi tidak terakumulasi. Kalau misalnya yang dibuang nggak segini gitu kan, jadi nanti di arus 2 itu gimana? Di arus 2 jadinya CH4-nya jadi makin banyak kan? Jadi konsepnya adalah membuang yang inert supaya di sini inertnya itu tidak terakumulasi. Jadi kalau kita mau membuang 6 itu adalah 1 dikurangi 2 dikurangi 1. Makanya tadi ini masuk sistem sama dengan keluar sistem. Supaya tadi ya, yang penting konsepnya itu supaya tidak terakumulasi inertnya. Ini kan soal yang A udah ya berarti. Yang B gimana? Itu ada persamaan reaksi. Yang ditanya arus 7. Dan diketahui tadi apa? Reaksinya 25% terhadap CO kan? Berarti kita hitung misalnya kayak yang beberapa minggu lalu. Ingat ya, kalau yang kita hitung mula-mula terus bereaksi terus sisa atau keluar itu, ini perhitungannya basisnya mol. Bisa aja kalau misalnya di soal ini diketahuinya kilogram gitu. Kalau di soalnya diketahui kilogram berarti ketika menghitung di reaksi dia apa kan? Diubah dulu ke mol ya. Diapain ke mr? Lagi mr. Yang penting konsepnya di situ. Terus kemudian tadi bereaksi sampai dia menghasilkan CO-nya itu 35 ya. Jadi mau hasil reaksinya itu 35 kilomol per jam ya kan. Terus ingat yang bereaksi itu pasti dia setara dengan ini koefisiennya. Ini kan 1 2 ini 1 kan dari sini. Jadi kalau di sini berapa? 70. Terus ini 35. Terus mula-mulanya gimana? Kan berarti ada di sini ya. Di arus 2. Gimana cara ngitungnya? Yang bereaksi kan itu 25%. Ya kan? Dari tadi berapa? 100 kilomol per jam. Terus dia bisa menghasilkan 35. Boleh kan kalau saya tulis gitu.
Boleh kan gitu? Karena kan beraksi 25% dari 100 itu tuh menghasilkan 35. Berapa sih mula-mulanya gitu? Itu bahasa matematikanya gitu. Jadi seharusnya kalau makanya kalian kan ada pelajaran matematika ada berapa sih? Ada 2 kan? Ada kalkulus. Matematika. Terus nanti ada matematika dari kimia. Itu fungsinya yaitu mengubah dari bahasa gini ke bentuk matematika gitu ya. Jadi seharusnya kalau yang kayak gini kalian tuh udah paham. Oh ini kenapa sih gini? Itu maksudnya apa gitu? Ya tadi ya, yang bereaksi 25% dari 100 itu menghasilkan 35. Berapa sih 100%-nya gitu? Berarti kan berapa? Coba dihitung kalau gitu. 140. Terus kita udah bisa hitung sisanya berapa sisanya? 105. Terus tadi oh yang ini itu di sini ya. Karena kita pertanyaannya dari apa? Arus tuju kan. Itu boleh kita berdasarkan neraca massa salah satu komponen gitu. Yang ditanyakan ini flow rate-nya. Jadi misalnya kita udah hitung ini aja, itu udah bisa. Jadi misalnya ini kan berarti arus kalau yang bereaksi itu pasti di dalam reaktor. Kalau kita lihat di sini, itu kan dia di atas semua, nggak ada yang di arus 4. Jadi pasti CO di arus 3 itu sama dengan CO di arus 5 ya kan? 6. Kalau 6 nanti harus berarti 5 kurangi 7. Gimana kita bisa tahu arus 7-nya gitu kan? Kan kita udah tahu tuh arus 5. Ini udah diketahui ya kan? Terus arus 6 gimana arus 6? Bisa nggak kita ketahui sebenarnya kandungan CO-nya? Bisa kan? Karena kita udah tahu flow rate-nya tadi. Terus CO-nya ini ada persenannya. Ini udah tahu. Ini yang jadi pertanyaan kan? Jadi berarti cara menghitung yang arus 7 itu kita basisnya pakai CO. Jadi CO di arus 7 itu gimana? 5 dikurangin CO di arus 5 kurang CO di arus 6. Di arus 5 ada ini kan tadi arus 3 105. Jadi ini kan 105 kilomol. Berarti ini kan 105 ya kan? Terus yang di arus 6 gimana? Ya tinggal hitung aja 20% dikali 10. 10. Iya. 10 kilomol per jam. Jadi arus 7-nya dapat berapa? Nggak pakai kalkulator juga bisa ya. Jangan lupa nanti di akhir dibuat kesimpulan ya.
jadi gitu kan di sini misalnya jadi apa? Mol flow rate purging adalah sebesar 10 kmol per jam gitu kan. Terus kemudian yang kedua jadi flow rate arus recycle adalah 103 kmol per jam. Boleh nggak kalau misalnya saya mau hitung basisnya pakai H2 ya boleh aja, tapi ini kan kita nggak diketahui ya H2-nya itu yang bereaksi berapa gitu kan. Bisa kalian hitung dulu tuh di sini, tapi lebih ribet gitu kan. Bisa juga kalau mau cara gitu. Karena kalau yang CO itu kan udah diketahui semua, jadi tinggal hitung gini aja. Ada yang mau apa? Bisa. Jadi kan sebenarnya yang mau kita ketahui itu kan arusnya. Dan kita mau hitung itu berdasarkan misalnya dari salah satu komponennya. Pasti kan arus itu terus ada komponennya berapa. Kalau kita hitung gini kan udah pasti ini punya arus 6, bukan punya CH4 gitu kan. Ini juga gitu. Ini punya arus 7, bukan punya CO aja gitu. Kalau kalian hitung, nanti benar itu pasti 25% dikali 10 itu berapa. Terus 20% dikali 10 itu berapa. Terus jangan lupa diganti ke massa ya kan. Terus baru nanti dibuat neraca massanya. Itu kalau kalian coba pasti sama harusnya hasilnya. Jadi ini kayak yang paling simpel gitu. Kalian nggak perlu ngubah ke massa. Semua udah mol ya kan. Ada yang mau tanya? Tapi ada kemungkinan nggak Bu kalau di soal dia masa gitu? Ada banget. Contohnya? Nanti nih ada yang soal contoh kedua nanti. Karena kan apalagi kita belajarnya neraca massa kan. Nah benar. Tapi ini maksudnya basisnya dulu. Gimana kalian bisa mengubah tulisannya ke matematika? Arusnya itu belum buat semuanya. Apa? Arusnya itu buat semuanya. Buat semua, iya buat semua komponen kan. Karena kan flow rate. Jadi kayak kalau dulu kadang saya pakai F ini F P gitu kan, F apa F5 gitu. Kalau dulu kan kayak gitu. Itu terserah kalian. Itu hanya penamaan ya sebenarnya. Itu hanya penamaan aja. Makanya saya ganti-ganti karena supaya kalian bisa tahu oh ternyata bisa ya cuma di angka aja gitu kan. Oh bisa pakai lambang F misalnya gitu. Kalau nggak ada yang mau ditanya saya keluar bentar, silakan dicatat ya.